Hasil gerilya Ganjar di media sosial lebih efektif dibanding gerilya baliho Puan, ditulis oleh Joputra di seaworld.com. PDIP harus menerima realitas bahwa elektabilitas Ganjar Pranowo lebih tinggi dari Puan Maharani. Keunggulan Gubernur Jawa Tengah dengan selalu masuk 3 besar pemimpin negara di beberapa lembaga survei sepertinya menjadi batu sandungan bagi Puan. Bahkan sesama kader partai, elektabilitas Tri Risma hari ini lebih unggul dari putri kandung Megawati ini. Kepopuleran Puan tidak tercermin dari hasil di beberapa lembaga survei walaupun sudah lama bergabung di Partai Banteng Moncang Putih. Mengapa demikian? Sudah eranya bahwa politik dinasti tidak laku lagi lantaran sudah banyak masyarakat yang cerdas dalam berpolitik. Pendidikan politik yang didapatkan bisa datang dari berbagai informasi seperti misalnya media sosial yang sering digunakan masyarakat sehari-hari. Tumbangnya politik dinasti kemungkinan diakibatkan dari program kerja dan hasil kinerja para pendahulunya atau keluarga. Sebagai contoh, pola kerja SBY yang mendapatkan stigma negatif akan berimbas kepada pencalonan putranya AHY yang ingin mengikuti konstelasi politik 2024. Namun demikian, saya tidak menampik bahwa dinasti politik tetap akan ada. Ini semua tergantung dari tawaran program, gagasan, dan kesungguhan calon kandidat untuk menarik simpati publik terutama program-program yang diminati dan dibutuhkan rakyat. Contoh yang gamblang adalah terpilihnya Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Adalah salah ketika Puan Maharani mengatakan bahwa Ganjar Pranowo lebih aktif bekerja di media sosial daripada di lapangan. Justru kekuatan Ganjar ada di platform media sosial untuk menunjukkan program dan kerja beliau di seluruh masyarakat Jawa Tengah khususnya dan Indonesia pada umumnya. Bagi penulis, pemakaian media sosial yang selalu Ganjar gunakan adalah senjata utama untuk mensosialisasikan seluruh program yang ditawarkan ke masyarakat. Ini akan berdampak positif mengingat peran informasi digital sangat berpengaruh untuk mengangkat nama Ganjar Pranowo di tengah masyarakat. Dan perlu dicatat bahwa media sosial menjadi salah satu faktor terpenting yang telah mendukung popularitas kerja Ganjar sebagai pejabat publik. Arus informasi dalam menerima aduan maupun aspirasi dari masyarakat akan cepat direspon oleh Ganjar dan diteruskan oleh anak buahnya. Permasalahan yang ada di lapangan akan cepat pula teratasi dengan penggunaan media sosial yang telah dilakukan oleh Ganjar. Sementara itu, Puan yang kini ingin menaikkan namanya lewat baliho tetap saja tidak bisa mengungguli nama besar Ganjar Pranowo. 1000 baliho pun akan disebarkan tanpa tidak mendapatkan perhatian publik. Banyak masyarakat tidak tahu nama besar Puan terutama di luar Jawa Tengah. Meski PDIP bersikeras untuk memunculkan nama Puan Maharani lebih luas ke publik melalui serangkaian pemasangan baliho, tetap tidak mendapatkan respon yang baik oleh masyarakat. Ini bisa dilihat melalui beberapa lembaga survei nama Puan tidak masuk di dalam 5 besar. Saya menilai bahwa tidak ada gunanya gebrakan maupun hasil kerja Puan yang signifikan untuk membuat rakyat terhipnotis atas kinerja beliau. Publik sudah jenuh dengan figur yang diusung sementara tidak menyumbangkan perubahan yang berarti. Pencitraan gaya baru akan terbilang efektif apabila pejabat atau politisi bisa melakukannya di dunia nyata dan di dunia maya. Saya tekankan di sini bahwa pencitraan gaya baru yang tentunya tidak monoton dan harus bernilai positif. Artinya melakukan hal yang out of the box atau berbeda dengan model pencitraan konvensional dari pejabat atau politisi lain. Lebih lanjut, pencitraan yang tentunya berbasis kekinian diperlukan, diminati, dan dicari orang banyak. Dan Ganjar sudah memberikan contoh itu di darat maupun di udara. Saya memberi pandangan bahwa dengan memasang baliho di saat rakyat menghadapi dampak pandemi bukanlah jalan terbaik menjual citra diri. Kritikan-kritikan yang berkembang di tengah masyarakat dengan pemasangan baliho adalah sebuah tanggapan para politisi untuk berpikir ulang dengan membuat strategi baru. Misalnya dengan memberi bantuan sosial yang sekarang ini paling dibutuhkan oleh kebanyakan masyarakat, seperti pemberian tabung oksigen, obat-obatan untuk COVID-19, bantuan sosial, dan lain sebagainya. Sebab bagi penulis, pengenalan nama dan wajah tidak melulu melalui pemasangan baliho semata, tindakan dan kerja nyata yang paling utama. Saya bisa memberikan gambaran bahwa pengenalan diri dengan tujuan langsung turun ke masyarakat lebih efektif dan pasti terus diingat. Misalnya dengan mengetahui kesusahan maupun kebutuhan masyarakat yang terdampak pandemi. Disitulah para politikus bisa menawarkan program yang bermanfaat bagi mereka. Posisi Ganjar yang mendapatkan elektabilitas yang baik dibanding Puan dikarenakan popularitas dan pendekatannya secara emosional dari sosok Gubernur Jawa Tengah. Ini merupakan nilai tambah untuk meraih perhatian penuh dari publik, bahwa kemudian masyarakat percaya dengan kinerja daerah serta gaya memimpin yang baik. Keinginan untuk mempromosikan kepala daerah ke tingkat nasional bukanlah hal yang harus dijegal dan dilarang. Akan menjadi blunder apabila PDIP terus ngotot menjual pencitraan Puan Maharani lewat baliho. Yang diperlukan masyarakat bukanlah ratusan atau ribuan foto diri di jalan-jalan. Bagi penulis, pengenalan diri dengan turun ke lapangan untuk mengatasi dampak pandemi lebih lanjut.
Hasilnya, daripada rakyat melihat baliho raksasa di sudut-sudut kota, perlu ditegaskan kembali bahwasannya penggunaan media sosial yang dipakai Ganjar mudah untuk dikenang dan sudah barang tentu untuk bermanfaat serta menghibur. Karena aktivitas formal dan informal Ganjar banyak diinformasikan melalui Instagram, Twitter, dan YouTube. Disinilah kegiatan positif yang dilakukan Ganjar dapat dilihat dengan audio visual yang dapat dinikmati dari dalam maupun luar negeri. Sehingga tidak mengherankan nama Ganjar Pranowo lebih melejit dibandingkan nama Puan yang merupakan cucu Presiden RI yang pertama. Ingin tahu lebih menarik? Yuk simak video selanjutnya. Siapakah yang memberikan komando? Apakah dari bupati kah? Atau gubernur kah? Langsung bla 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 gitu. Ya saya bilang pada Pak Presiden. Megawati jangan cemberut. Ini loh jawaban Luhut. Ditulis oleh Anto Cahaya di seaworld.com. Seperti yang sudah sering kita baca, dengar, dan lihat beberapa hari belakangan ini, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP melalui Ketua Umumnya Megawati Soekarno Putri dan kadernya menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Pasalnya, PDIP yang menjadi pendukung utama pemerintah terlihat gerah melihat Presiden Jokowi yang tak lain kader PDIP menunjuk Luhut Binsar Panjaitan dan Airlangga Hartarto yang dari Partai Golongan Karya atau Golkar menjadi komandan penanganan COVID-19 dan bukan memberikan tanggung jawab itu kepada para kader PDIP di dalam pemerintahan. Soal di atas sebetulnya juga sudah saya kupas dari angle yang berbeda mengapa Presiden Jokowi cenderung memberikan kepercayaan kepada kedua figur yang berasal dari Partai Golkar. Jika menurut saya ada dua hal yang mendasar, sedang faktor lain yang pasti ada sehingga wajar jika timbulkan asumsi dan persepsi. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan dan Airlangga Hartarto dipandang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam mengemban tugas. Kiranya dalam masa kepemimpinannya selama periode pertamanya, sang presiden tentu sudah mengetahui kemampuan mereka. Terbukti pada periode kedua, LBP dan Airlangga tetap dipertahankan menjadi menteri yang memiliki kewenangan luas sebagai menteri koordinator yang membawahi beberapa kementerian. Jika indikatornya adalah kapabilitas dan kapasitas, tentu presiden jauh lebih paham dibanding orang-orang di luar sana. Termasuk dalam hal ini adalah kader PDIP yang hanya melihat dari sisi luar dengan segala kepentingannya. Mestinya memahami dalam situasi pandemi seperti ini tidak terlalu dipolitisir sehingga menimbulkan anasir jadinya terkesan bau anyir. Apabila menunjuk dari kader PDIP baik yang berada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan, barangkali presiden memiliki pertimbangan tersendiri. Kedua, ini bisa saja keputusan politis. Secara tersirat, Jokowi seperti sedang memberikan sinyal ia lebih condong merapat ke Golkar mengingat kedekatan secara pribadi terhadap keduanya. Melepas bayang-bayang intervensi sang ketum PDIP yang secara semiotik politik manuvernya sejauh ini tidak sejalan dengan Jokowi. Contoh yang paling nyata adalah saat Megawati menerima gelar profesor di Unham. Jokowi tidak menghadirinya tapi lebih memilih kunjungan kerja ke Jawa Tengah dengan didampingi oleh Ganjar Pranowo. Kedati setelahnya, Jokowi memberikan ucapan selamat dan memuji Megawati melalui video atas nama presiden dan pribadi. Sebetulnya dari peristiwa itu saja dapat kita lihat, di permukaan mereka tampak tenang, tapi di dalamnya sangat memungkinkan bergelombang. Gerahnya PDIP atas pertunjukan duo Golkar itu benar-benar dinyatakan dengan sangat keras. Akhirnya Megawati dan Puan Maharani bersama kawan-kawannya gencar menyerang pemerintah, mencuri perhatian Jokowi dan mengirimkan sinyal ketidaksukaan atas keputusan. Dapat dipahami rupanya iri dan dengki menyelimuti sebagian kader PDIP. Petugas partai yang selalu dinyatakan oleh Megawati sang ketua umum PDIP seperti sebuah kode keras kepada Jokowi. Petugas partainya oleh Megawati telah dianggap offside dalam hal-hal seperti di atas yang kiranya ada intrik intervensi dan seorang presiden tidak bisa diperlakukan layaknya anak buah. Seperti yang biasa ia katakan di banyak kesempatan, kadang sang ketua umum PDIP itu lucu dan wagu. Tapi pada akhirnya usaha PDIP untuk mencari perhatian pemerintah berhasil. Tapi statement bukan keluar dari Jokowi, tapi langsung dari Luhut Binsar Panjaitan, orang yang langsung ditembak oleh Puan Maharani beberapa waktu lalu. Seperti yang dilansir dari awak media, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mendadak mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo sebagai panglima tertinggi. Luhut Panjaitan menyebut dirinya dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto hanyalah komandan wilayah.